Nama saya Asep Gumelar Hidayat, usia saya 40 tahun, saya survivor stroke dan pernah dirawat dan berobat di RSCM. Di bulan Agustus tahun 2015, saya pernah mengalami serangan stroke. Saat itu saya sedang bekerja, betul saya pekerja malam saat itu, atau pekerja di jam malam. Awal mulanya saya merasakan tekuk saya sangat sakit, sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Dan itu rasanya berat sampai tidak bisa menggerakkan bagian kepala belakang. Terus tiba-tiba setelah tekuknya sakit, saya merasakan wajah saya, sebelah wajah saya kebas. Wajah di bagian kanan itu kebas, seperti dingin dan seperti sudah ditempel es batu begitu. Tapi waktu itu saya berpikirnya ini mungkin karena saya kerja malam, karena AC atau karena masuk angin. Lama-kelamaan setelah tekuk sakit, sebelah wajahnya kebas. Kemudian kelopak mata kanan saya tidak bisa menutup dengan sempurna. Jadi kalau berkedip tuh yang kiri itu bisa menutup sempurna, sementara kelopak mata kanan seperti mengganjal gitu. Saya pikir selalu berpikir karena mungkin saya kerja malam, masuk angin atau ada bintitan. Tapi kemudian setelah itu tiba-tiba saya merasakan pusing yang luar biasa berat, ya, seperti migrain, tapi migrainnya tidak seperti migrain yang biasa saya alami selama 3 bulan terakhir. Dan di situ saya mulai sadar ada sesuatu yang salah dengan tubuh, karena tidak pernah mengalami reaksi tubuh seperti itu. Dan setelah hampir 1 jam, tiba-tiba ketika saya minum, saya tidak bisa menelan air minum itu, karena setiap kali minum tuh si air minumnya menetes gitu. Ternyata mulut saya sudah mencong dan tidak bisa menutup sempurna, bahkan tidak bisa kumur-kumur. Di situ mulai panik karena saya mulai sadar ini bukan masuk angin biasa atau bukan karena pengaruh AC begitu. Di situ mulai panik karena kepanikannya mulai tinggi. Saya sempat pingsan dan pusing dan sakit di bagian kepalanya semakin berat. Dan saat itu pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi ketika dibawa ke rumah sakit itu tidak pingsannya tidak lama. Sebelum nyampe ke rumah sakit saya sudah mulai sadar. Kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat dan langsung ke IGD, dan dokternya langsung menduga waktu itu ini kemungkinan serangan penyakit stroke. Dan selama sebulan itu saya berobat di rumah sakit swasta. Tapi kemudian karena pengobatannya harus berlanjut dan tidak ada alat untuk, saya lupa tidak ada alat untuk merekam saraf begitu. Kemudian saya dirujuk ke RSCM, ke rumah sakit ini. Dan sejak itu sampai 1 tahun kemudian saya berobat jalan di RSCM hingga akhirnya jika awalnya seminggu sekali harus ke sini, kemudian sebulan 2 kali, kemudian sebulan sekali, dan akhirnya ya oleh RSCM kembali dirujuk ke rumah sakit swasta, rumah sakit daerah, dan sembuh sampai sekarang. Awalnya ketika dirujuk ke RSCM itu saya takutnya karena yang saya tahu kalau udah ke RSCM itu berarti penyakitnya berat. Apalagi ketika masuk ke sini tuh banyak sekali pasien dari berbagai daerah, dan di bayangan saya kalau sudah masuk ke RSCM itu tidak akan sembuh, mungkin akan semakin parah, akan menyebabkan kematian begitu, karena berarti penyakit saya berat. Dan apalagi melihat pasien yang banyak di sini sudah mulai kondisinya mentalnya saya semakin ngedrop waktu itu. Tapi ternyata setelah masuk ke RSCM justru pengobatannya lebih baik, saya lebih paham apa yang saya alami saat itu, saya lebih tahu penyakit yang saya derita apa, karena waktu itu pertanyaannya adalah usia saya masih muda, 35 tahun, dan sudah terkena penyakit stroke, dan justru ketika masuk ke RSCM, saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang penyakit yang saya derita itu. Dan ternyata ketika awalnya masuk ke RSCM takut, karena ini rumah sakit besar, berbagai daerah ke sini, ternyata ya tidak semenyeramkan itu. Justru saya bisa sembuh ya karena terapi dan pengobatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini. Setelah di 6 bulan pertama itu saya ya sempat mengalami kelumpuhan, terus sering kambuh, tapi kemudian di bulan ke-8 mulai sembuh. Dan setelah 1,5 tahun berobat ke RSCM, akhirnya pengobatan dihentikan, sudah tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan. Tapi sejak itu saya mulai menjaga kesehatan tubuh, saya mulai menjaga pola makan, saya mulai rutin berolahraga, sudah tidak lagi merokok, tidak lagi minum minuman keras,
Dan saya sangat menjaga pola makan, melakukan diet. Dulu awalnya tubuh saya 180 kg, sekarang lebih ideal. Dan saya aktif olahraga, saya lari, renang, sepedahan, yoga. Dan sekarang sudah bisa berlari 180 km. Dan semua itu ya berawal dari pengobatan rutin yang saya lakukan di rumah sakit ini. Pesan-pesannya ya ternyata dulu saya berpikir penyakit stroke ini hanya menyerang orang tua, hanya menyerang orang tua kita yang sudah usia 50, 60. Ternyata di usia 35 tahun saya mengalami penyakit stroke, dan di usia 35 tahun itu usia yang sangat produktif di saat teman-teman saya sedang giat bekerja, sedang meniti karir, tiba-tiba saya menderita penyakit stroke, dan itu seketika ya seperti mematikan semangat hidup yang waktu itu sedang tumbuh gitu. Dan ternyata ya penyakit stroke bisa menyerang di usia muda seperti itu, dan penyebabnya ya ternyata tidak hanya faktor degeneratif, tidak hanya faktor keturunan, ternyata pola hidup yang buruk pun bisa membuat kita terserang penyakit yang begitu mematikan, yaitu stroke. Beruntung saat itu saya pengobatannya cepat, beruntung saya ditangani dokter yang sangat ahli sehingga bisa sembuh gitu. Tapi mungkin tidak banyak orang yang akhirnya bisa seberuntung saya bisa sembuh seperti itu. Jadi pesan-pesannya ya buat semua masyarakat Indonesia, khususnya yang masih berusia muda, menjaga pola hidup itu sangat penting, menjaga pola makan, dan harus berolahraga agar tubuhnya semakin sehat. Dan tentunya harus mau belajar, harus mau membaca apapun yang berkaitan dengan penyakit-penyakit mematikan. Bukan berarti kita harus bersiap dengan kondisi tersebut, tapi setidaknya ketika mengalami gejala seperti itu sudah paham bahwa ini bagaimana penanganannya. Dan kalaupun sekarang ada yang sedang menderita penyakit stroke, jangan patah semangat, harus terus berobat, harus memiliki semangat hidup yang tinggi. Saya saja yang dulunya 35 tahun menderita penyakit stroke, siapa ya sangka 7 tahun kemudian sekarang saya bisa berlari 180 km, bisa lebih sehat, bisa lebih produktif, dan bisa memulai kehidupan yang lebih baru lagi. Dan yang terpenting memang harus berobat di tempat dan di dokter yang benar-benar mumpuni untuk mengobati. Harapannya ya semoga semakin bisa melayani semua lapisan masyarakat, tidak hanya lapisan masyarakat menengah atas saja, tapi semua lapisan masyarakat, termasuk yang mungkin masyarakat yang saat ini tidak memiliki akses yang banyak untuk berobat, baik itu pasien BPJS gitu. Dan ya semoga bisa lebih merangkul atau masyarakat dari menengah ke bawah lah, karena dulu pun ketika saya berobat ke sini yang dipikirkan adalah biayanya berapa, terus ketakutan karena menghadapi rumah sakit yang besar, tapi ternyata ya semua itu tidak semenyeramkan yang dibayangkan begitu.